Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis resiko keselamatan di pemukiman lahan basah pada mata kuliah Analisis Resiko Keselamatan Lingkungan di Pemukiman Lahan Basah dengan dosen pengampu Ibu Desila Andarini SKM MSc. Baiklah, seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Cantika Dewi Mugi Handayani dengan NIM 111 282 02 5060 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat 2020. Yang kita bahas pada kali ini adalah yang pertama, kita akan mengenali lebih dalam tentang lahan basah. Yang kedua, apa saja jenis-jenis lahan basah itu. Yang ketiga, apa saja resiko bahaya yang terdapat pada lahan basah. Nah, yang terakhir, kita akan mengetahui tindakan apa saja yang menyebabkan lahan basah mudah rusak atau berkurang. Baiklah, yang pertama, wetland atau lahan basah adalah wilayah yang tanahnya jenuh akan air, yang bersifat permanen ataupun musiman. Wilayah ini sebagian atau seluruhnya tergenangi oleh lapisan air yang dangkal, atau arti lainnya yaitu lahan basah terjadi di mana air bertemu dengan tanah. Baiklah, yang pertama, selanjutnya kita mengenal lebih dalam lahan basah. Yang pertama, Indonesia menduduki peringkat keempat negara lahan rawa terluas di dunia. Yang kedua, Indonesia mempunyai lahan basah yang terluas di Asia Tenggara. Yang ketiga, sebagian besar sebaran lahan basah di 4 pulau besar, yaitu ada di pertama Sumatera dengan 35%, yang kedua Kalimantan 32%, yang ketiga Sulawesi 3%, yang terakhir ada di Papua yaitu 30%. Yang keempat, daerah dominasi lahan basah ada di Sumatera dengan urutan dominasi di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Lampung. Kita beralih ke topik selanjutnya, topik 2 yaitu jenis-jenis lahan basah. Lahan basah memiliki dua jenis, yaitu lahan basah alami dan lahan basah buatan. Lahan basah alami contohnya yaitu rawa-rawa air tawar, rawa air gambut, lahan gambut, sungai, danau, dan sebagainya. Sedangkan lahan basah buatan terdiri dari waduk, sawah, saluran irigasi, kolam, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita ke topik 3, apa saja risiko bahaya yang terdapat di lahan basah. Hutan rawa gambut merupakan salah satu tipe lahan basah yang paling terancam dengan tekanan dari berbagai aktivitas manusia. Seperti kemarau panjang yang terjadi hampir setiap tahun, tentunya menyebabkan rawa gambut terbakar. Tak hanya itu, lalu akibat kesalahan manusia dan menyebabkan bencana kabut asap yang menyebabkan banyak kerugian di berbagai sektor. Akibat yang terjadi pun banyak, seperti banyak yang terkena saluran ISPA, dan anak-anak sekolah banyak yang diliburkan. Tidak sedikit biaya yang telah dikeluarkan untuk mengatasi kebakaran hutan tersebut.
mulai dari melakukan hujan buatan, pemadaman dengan pesawat helikopter, dan menerjunkan tim pemadam api baik dari BNPB maupun dari satuan TNI atau Polri yang telah dikerahkan tentunya, dan tentunya tidak biaya yang tidak sedikit. Kita ke poin yang 4, yaitu tindakan yang menyebabkan hilang atau rusaknya lahan basah. Yang pertama yaitu penimbunan untuk menyingkirkan limbah padat, membuat jalan, dan pembangunan kawasan perdagangan, pemukiman, maupun industri. Yang kedua, penyedotan air tanah, minyak, gas bumi, sehingga menimbulkan terjadinya amblesan pada lahan. Ketiga, pengerukan dan kanalisasi aliran untuk pelayaran dan perlindungan banjir. Selanjutnya ada pengambilan air tanah pun juga bisa menyebabkan hilang atau rusaknya lahan basah. Yang keempat, menambang gambut, kerikil, dan bahan lainnya. Dan yang terakhir, pengalihan sedimen dengan bendungan, saluran dalam, dan struktur lainnya. Taman Nasional Berbak adalah salah satu contoh lahan basah yang merupakan hutan lindung sejak tahun 1935 di bawah kepemimpinan kolonial Belanda dan kemudian dideklarasikan sebagai taman nasional dan menjadi lahan basah yang penting dalam skala internasional. Keunikan dari Taman Nasional ini terletak pada kombinasi menarik dari hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang membentang di sepanjang pantai timur Sumatera Utara. Spesies tumbuhan yang ada di Taman Nasional ini termasuk meranti dan berbagai jenis palem. Fakta uniknya, Taman Nasional ini memiliki spesies palem hias terbanyak di Indonesia yang dikategorikan sebagai flora yang terancam punah. Taman Nasional Berbak juga merupakan habitat asli bagai badak Sumatera, harimau Sumatera, tapir Melayu, Sumatera tiger, Malayan tapir, dan masih banyak lagi. Di sana pun terdapat ratusan bahkan ribuan burung yang bermigrasi yang dapat disaksikan di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.